Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, selamat siang kepada Bapak dan juga teman-teman. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan menyajikan hasil diskusi kami, yang mana kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu, yang kami terdiri dari atas 3 orang. Yang pertama yaitu ada Dara Melisa Putri, yang kedua ada Putri Ayu Lestari, dan yang ketiga yaitu Wika Wirya, yakni saya sendiri selaku moderator pada diskusi saat ini. Nah, untuk materi yang pertamanya yang akan disampaikan oleh teman saya yaitu eh, Dara Melisa Putri. Nah, kepada Dara Melisa Putri dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan mengenai kajian teori. Di mana konsep dan contoh dasar teori atau landasan teori. Konsep dasar teori. Landasan teori ini berisi mengenai definisi, konsep, dan juga proporsi yang telah tersusun secara sistematis mengenai variabel penelitian. Tujuannya yaitu untuk menjelaskan perilaku di dalam sebuah penelitian, yaitu untuk poin terakhir dalam sebuah penelitian sebagai pemandu, sebagai panduan untuk meneliti, dan yang keempat yaitu untuk menemukan pengetahuan baru dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Fungsinya yaitu untuk menyusun suatu pengetahuan di bidang tertentu, yaitu untuk keterangan sementara di dalam sebuah penelitian, untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, untuk memperjelas variabel dalam penelitian, dan untuk memprediksi dan merumuskan penelitian serta mengontrol masalah dalam penelitian. Hal penting dalam membuat landasan teori, yang pertama itu isi dan pemberian teori. Isi-isi dalam teori itu mencakup yang pertama kerangka teori variabel pertama, yang kedua kerangka teori variabel kedua, yang ketiga kerangka teori variabel ketiga, yang keempat state of the art atau kajian terdahulu, dan kelima itu kerangka teoritis. Langkah penulisan teori, yang pertama itu ketepatan, kedua kejelasan, yang ketiga empiris, yang keempat relevan, yang kelima terorganisir, dan keenam meyakinkan. Contoh landasan teori, misalnya dalam judul skripsi, pengaruh kedisiplinan mematuhi tata tertib terhadap prestasi belajar biologi siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Singapus, Kabupaten Semarang. Maka landasan teorinya yaitu yang pertama kita menjelaskan pengertian kedisiplinan, yang kedua itu menjelaskan unsur-unsur kedisiplinan, dan ketiga itu menjelaskan prestasi belajar. Sekian dari saya, kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya, Dara Melisa Putri. Nah, materi selanjutnya yaitu disampaikan oleh rekan saya, yakni Putri Ayu Lestari. Kepada Putri, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan membacakan tentang kerangka pemikiran. Konsep dan contoh kerangka pemikiran. Konsep kerangka pemikiran yaitu kerangka berpikir merupakan sebuah model atau juga gambaran yang berupa konsep yang di dalamnya itu menjelaskan mengenai suatu hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Kerangka berpikir dibuat di dalam bentuk diagram atau juga skema. Tahapan menyusun kerangka berpikir. Yang pertama, menentukan variabel yang lebih detail, membaca buku-buku hasil penelitian, lalu mendeskripsikan teori serta hasil penelitian, lalu menganalisis teori dan juga hasil penelitian secara kritis, lalu menganalisis komparatif tentang teori dan hasil penelitian, lalu sintesa kesimpulan, dan membuat kerangka berpikir. Ciri-ciri kerangka berpikir. Yang pertama, bisa dikatakan sebagai suatu pemikiran dari susunan instruksi logika yang telah diatur di dalam rangka menjelaskan mengenai variabel yang diteliti. Kedua, kerangka tersebut dibuat untuk bisa menjelaskan instruksi dari aliran logika itu dengan secara sistematis. Lalu yang ketiga ditujukan untuk dapat memperjelas variabel data yang sedang diteliti sehingga pengukurannya itu bisa atau dapat diperinci secara relevan. Yang keempat, di dalam kerangka berpikir tersebut juga harus menerangkan mengenai
Mengapa penelitian tersebut dilakukan? Bagaimana proses penelitian tersebut dilakukan? Apa yang akan didapatkan dari melakukan penelitian itu? Kemudian untuk apa hasil dari penelitian tersebut apabila sudah diperoleh? Lalu ini adalah contoh kerangka berpikir di mana yang pertama itu ada kondisi awal di mana guru belum memanfaatkan media pembelajaran dan metode mengajarnya konvensional. Hasil belajar peserta didik rendah atau belum tercapai ketuntasan belajar. Lalu diberi tindakan di mana guru memakan permainan dan perancangan peta konsep, di mana siklus 1 penerapan kartu klasifikasi dan penyusunan peta konsep untuk menjelaskan klasifikasi tumbuhan. Lalu siklus kedua yaitu penerapan kartu klasifikasi dan penyusunan peta konsep untuk menjelaskan klasifikasi hewan. Lalu kondisi akhirnya diduga melalui penerapan permainan kartu klasifikasi dan penyusunan peta konsep dapat meningkatkan hasil belajar IPA, materi klasifikasi makhluk hidup. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Putri. Dan selanjutnya yaitu tentang materi hipotesis tindakan, di mana materi ini saya sendiri akan menyampaikannya. Hipotesis tindakan itu adalah hal yang dimungkinkan terjadi ketika suatu tindakan dalam PTK dilakukan. Nah, hipotesis itu merupakan jawaban sementara terhadap rumusan penelitian, di mana rumusan hipotesis tindakan dibangun berdasarkan deskripsi dari sebuah pemikiran dan merupakan kalimat jawaban dari rumusan masalah. Teman-teman juga harus mengetahui ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan untuk menyusun sebuah hipotesis. Yang pertama, kita harus mengkaji teori yang relevan. Dimaksud di sini teori yang mudah dimengerti. Dan yang kedua yaitu mengkaji hasil penelitian dengan permasalahan. Berarti kita harus menyesuaikan hasil penelitian kita dengan permasalahan yang sedang terjadi. Yang ketiga, kita harus mendiskusikan permasalahan dengan rekan seprofesi, pendidik atau pakar, serta peneliti yang berfokus pada pendidikan dan pengajaran. Karena ini akan membantu kita sesuai dengan berjalannya hipotesis yang akan kita lakukan. Nah, pada saran C, kemudian ditindaklanjuti dengan sebuah program. Nah, kemudian setelah itu kita harus merefleksikan pengalaman tersebut. Nah, selain langkah-langkah, kita juga harus tahu bahwa merumuskan hipotesis itu juga memerlukan dua hal. Yang pertama, memilih alternatif tindakan berdasarkan analisis akar masalah dan solusi yang telah diusulkan. Yang kedua, Nah, baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang contoh rumusan hipotesis masalah. Nah, contoh rumusan hipotesis tindakan yang pertama adanya rumusan masalah. Nah, contohnya itu bagaimana peningkatan keterampilan menangkap isi teks melalui penerapan metode latihan pertanyaan melalui pola 5W1H di kelas 9C MTS Al-Isyah Batu Gede, Jakarta Utara. Nah, contoh kerangka berpikirnya itu pertama kita harus berdasarkan argumentasi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa peningkatan keterampilan menangkap isi teks pada peserta didik dapat dilakukan melalui latihan dengan metode pertanyaan dari teks menggunakan pola 5W tambah 1H. Nah, hubungan antara variabel keterampilan menangkan isi bacaan dengan metode latihan pola 5W tambah 1H dapat digambarkan dengan skema berikut. Nah, barulah setelah adanya rumusan masalah, kemudian adanya kerangka berpikir, maka hipotesis barulah akan muncul. Nah, yaitu adalah hipotesis tindakan, di mana di sini diduga penerapan metode latihan menjawab pertanyaan melalui pola 5W tambah 1H dapat meningkatkan keterampilan menangkap isi teks pada kelas 9C MTS Al-Isyah Batu Gede, Jakarta Utara. Nah, teman-teman dapat memahami bahwa sebelum kita merumuskan sebuah hipotesis tindakan, maka kita harus mencari sebuah rumusan masalah terlebih dahulu, kemudian membuat kerangka berpikir, dan barulah muncul hipotesis tindakan. Next. Nah, sekian penyampaian dari kami kelompok 4.
Jika banyak kekurangan dan juga kesalahan, semoga teman-teman dapat memahaminya dan bisa mengembangkannya dalam pembelajaran. Kami dari kelompok 4 mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.